Selamat datang. Coba deh pejamkan mata Anda sebentar. Bayangkan kita ada di sebuah dunia yang serba hijau dan lembab. Sebuah jantung purba. Betul, jantung purba yang udah berdetak selama 140 juta tahun. Jauh lebih tua dari hutan Amazon. Benar sekali. Ini bukan sekedar hutan biasa. Hari ini, kita nggak cuma mau jalan-jalan di hutan Kalimantan. Kita mau coba bongkar rahasianya, kita mau lihat gimana arsitektur kehidupan di sana itu bekerja, dan bagaimana setiap penghuninya itu saling terhubung. Dan cara paling gampang buat ngebayanginnya itu adalah dengan melihat hutan ini bukan cuma sebagai hamparan pohon, Oke? tapi sebagai sebuah, katakanlah, gedung pencakar langit alami. Wah, analogi yang keren banget. Gedung pencakar langit alami. Dan di setiap lantainya, ada penghuni yang beda, fungsi yang beda, dan semuanya berebut satu hal yang sama, cahaya matahari. Oke, kalau gitu, mari kita mulai dari paling atas. Dari penthouse-nya ya, puncak-puncak pohon raksasa yang tingginya bisa sampai 70 meter. Itu tinggi banget. Itu kan setara gedung 20 lantai lebih. Siapa sih yang tinggal di sana? Di sana, itu wilayahnya para penguasa langit, burung-burung besar kayak elang sama rangkong. Mereka butuh pemandangan yang luas, cakrawala tanpa batas. Dari ketinggian itu, mereka bisa mengawasi wilayah, cari mangsa di bawah. Seluruh hamparan hutan itu kelihatan kayak karpet hijau raksasa. Oke, dari penthouse kita turun satu lantai ke bagian yang paling rame, kan? Kanopi. Atap hijau yang lebat itu. Katanya di sini pusat keramaiannya, kayak lobi hotel yang sibuk. Kenapa bisa begitu? Alasannya simpel sih. Disitulah sebagian besar cahaya matahari ketangkap. Masuk akal. Di mana ada cahaya, di situ ada energi. Nah, itu dia. Di mana ada energi, di situ ada kehidupan. Bunga mekar, buah matang, daun tumbuh subur. Makanya, mayoritas satwa hutan Kalimantan itu anak kanopi sejati. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di sini. Jadi mereka benar-benar hampir nggak pernah turun ke tanah gitu. Seringnya begitu. Ini dunianya orang utan, bekantan, tupai, dan sebagian besar spesies burung. Mereka lahir, makan, kawin, sampai membesarkan anak, semuanya di ketinggian. Kanopi itu kota vertikal yang punya segalanya. Wow, lalu kalau kita turun lagi ke bawah kanopi, ke lapisan yang disebut understory, suasananya pasti langsung beda drastis ya? Lebih adem dan sunyi gitu. Tepat sekali. Rasanya kayak masuk ke ruangan lain. Cahaya matahari yang sampai ke sini jauh lebih sedikit. Jadi suasananya lebih temaram, lebih sejuk. Penghuninya juga beda dong ya? Jelas. Di sini dunianya didominasi oleh semak, perdu, dan pohon-pohon muda. Mereka ini para penunggu yang sabar. Mereka bisa nunggu bertahun-tahun dalam kondisi cahaya rendah. Nunggu apa? Sampai suatu saat ada pohon raksasa di atas tumbang. Saat itu terjadi, secercah cahaya akan masuk, dan itulah kesempatan mereka buat tancap gas tumbuh ke atas. Jadi ada kompetisi menunggu celah cahaya ya? Lalu penghuninya siapa di lantai yang lebih temaram ini? Di sini dunianya makhluk-makhluk yang lebih kecil dan tersamar. Ribuan jenis serangga, amfibi seperti katak pohon dengan warna-warni cerah, dan reptil yang jadi master kamuflase. Mereka ini penghuni dunia remang-remang. Oke, dan akhirnya kita sampai di lantai paling dasar, lantai hutan. Kalau di bawah kanopi saja sudah temaram, di sini pasti gelap sekali. Katanya cuma 1-2% cahaya matahari yang bisa sampai ke sini. Betul. Saya bayangin itu tempat yang mati, isinya cuma lumpur dan akar. Emangnya ada yang bisa hidup di situ? Nah, disinilah justru letak fondasi dari seluruh kehidupan di atasnya. Kelihatannya memang gelap dan sunyi, tapi lantai hutan adalah pusat daur ulang raksasa. Daur ulang? Maksudnya? Lapisan tebal daun, ranting, dan batang pohon yang jatuh dari atas itu bukan sampah. Itu adalah makanan bagi jutaan jamur, bakteri, dan serangga. Mereka adalah tim kebersihan yang kerja 24/7. Jadi mereka menguraikan semua materi organik itu? Betul. Mereka mengubahnya kembali menjadi nutrisi penting yang diserap oleh akar-akar pohon raksasa di atas. Tanpa proses daur ulang di lantai paling gelap ini, seluruh gedung pencakar langit kehidupan di atasnya bakal runtuh. Wow, karena kehabisan nutrisi. Tepat. Dan di kegelapan inilah kita bisa menemukan keajaiban aneh seperti bunga rafflesia. Jadi arsitektur berlapis ini bukan cuma soal tinggi, tapi soal menciptakan banyak sekali rumah yang berbeda di satu lokasi.
Persis, struktur ini menciptakan ribuan ceruk ekologis atau peran-peran spesifik. Ini memungkinkan begitu banyak spesies hidup berdampingan tanpa harus ikut-ikutan berebut makanan dan ruang yang sama. Itulah resep rahasia di balik kekayaan hayati hutan Kalimantan yang luar biasa. Oke, arsitektur ini yang memungkinkan begitu banyak kehidupan bisa tinggal di satu tempat. Ini jadi penasaran, siapa saja penghuni apartemen paling ikonik di gedung raksasa ini? Mungkin kita mulai dari yang paling terkenal ya, si rambut merah orangutan. Tentu, sang manusia hutan. Mereka adalah mamalia penghuni pohon atau arboreal terbesar di dunia. Seluruh tubuh mereka itu diciptakan untuk kehidupan di atas pohon. Adaptasinya gimana tuh? Lengannya super panjang. Kalau direntangkan bisa lebih dari 2 meter. Sempurna untuk berayun dari dahan ke dahan. Jari tangan dan kakinya melengkung kayak kait, jadi cengkeramannya kuat banget. Dan yang unik dari mereka nggak seramai kera besar Afrika kan? Mereka lebih suka menyendiri, terutama jantan dewasa yang pipinya besar itu. Betul, tapi inti dari kehidupan sosial mereka itu ada di ikatan antara induk dan anak. Ikatan itu katanya luar biasa ya? Luar biasa. Seekor bayi orangutan akan terus bersama induknya, belajar darinya selama 6-8 tahun. Ini periode pengasuhan terlama di antara semua primata non-manusia. 8 tahun? Itu lebih lama dari anak SD. Apa saja yang diajarkan? Segalanya. Ratusan jenis buah mana yang aman dimakan dan kapan musimnya, bagaimana cara membangun sarang yang baru dan kokoh setiap malam, bagaimana cara paling efisien untuk bergerak di kanopi. Ini krusial banget dong ya? Krusial karena laju reproduksi mereka sangat lambat. Seekor betina mungkin cuma melahirkan 1 anak setiap 8 tahun sekali. Jadi setiap individu itu sangat berharga. Pantes saja mereka pinter banget soal buah-buahan. Sekolahnya aja 8 tahun sama ibunya. Nah ini yang membuat mereka dapat julukan keren itu kan tukang kebun hutan. Jadi mereka bukan cuma makan tapi sambil menanam juga ya? Julukan yang sangat pas. Mereka ini pemakan buah sejati atau frugivora. Saat mereka menjelajah, biji-biji buah yang kecil akan ikut tertelan. Terus bijinya gimana? Biji itu akan melewati sistem pencernaan mereka tanpa rusak, dan kemudian dikeluarkan lagi di tempat yang jauh dari pohon induknya, lengkap dengan paket pupuk alami. Oh, jadi langsung dapat pupuk gratis? Iya, mereka secara aktif menyebar benih, meregenerasi hutan. Jadi, melindungi orangutan itu sama dengan melindungi kesehatan seluruh hutan. Dari sang raja kanopi, kita pindah ke penghuni lain yang penampilannya unik banget. Bekantan, hidungnya itu loh besar dan menjuntai. Perutnya juga buncit. Buat apa sih hidung sebesar itu? Cuma buat gaya-gayaan? Bukan sekedar gaya, penampilan aneh itu punya fungsi yang sangat spesifik. Hidung besar pada jantan itu seperti ruang resonansi, semacam pengeras suara alami. Pengeras suara? Iya, itu berfungsi untuk memperkuat panggilannya agar terdengar lebih mengintimidasi bagi saingan dan lebih menarik bagi betina. Oh, jadi itu alat buat cari jodoh ya? Terus perut buncitnya? Nah, perut buncitnya itu adalah sistem pencernaan super canggih, mirip kayak lambung sapi. Di dalamnya ada bakteri-bakteri khusus yang bantu mereka mencerna dedaunan, terutama dari pohon bakau yang sebenarnya beracun dan tidak bisa dimakan oleh primata lain. Wah, jadi mereka spesialis makanan ekstrim. Berarti mereka sangat terikat dengan habitat tertentu, nggak bisa hidup di sembarang tempat. Betul sekali, mereka adalah spesialis lahan basah. Hidupnya sangat bergantung pada hutan bakau dan hutan rawa di sepanjang sungai. Mereka juga perenang yang andal loh. Perenang? Iya, kalau Anda perhatikan, di antara jari kakinya ada selaput tipis. Itu membantu mereka mendayung saat menyeberangi sungai untuk cari makan atau kabur dari predator. Selain para primata, ada juga penguasa langit yang suaranya katanya dramatis banget. Rangkong gading. Kepakan sayapnya digambarkan seperti suara lokomotif uap. Dan pekikannya diakhiri seperti tawa histeris. Betul. Mereka ini dijuluki apa? Rangkong gading ini dijuluki petani hutan dan perannya sangat vital. Sama seperti orangutan, mereka pemakan buah, terutama buah arah. Tapi bedanya, rangkong bisa terbang puluhan kilometer dalam sehari. Jauh juga ya? Jauh banget. Mereka adalah agen penyebar benih jarak jauh yang paling efektif di hutan. Biji-biji buah yang mereka makan akan dimuntahkan kembali di lokasi yang sangat jauh, membantu menghubungkan petak-petak hutan yang terpisah. Dan ada yang istimewa dari mahkota di atas paruhnya itu ya, yang disebut balung. Ya, itu yang membuatnya unik.
Tidak seperti rangkong lain yang balungnya berongga, balung rangkong gading itu padat, terbuat dari keratin padat, mirip gading. Makanya sering disebut gading merah. Dipakai buat apa itu? Para jantan akan menggunakannya untuk bertarung di udara, saling menanduk dengan dramatis. Kisah berkembang biaknya juga saya dengar luar biasa. Betinanya seperti dipenjara di dalam lubang pohon selama berbulan-bulan. Tunggu, jadi si betina ini dikurung atau mengurung diri? Nah itu dia pertanyaannya. Dan katanya jantannya setia banget nganterin makanan tiap hari. Ini kayak drama romantis di dunia burung. Haha, ini kisah tentang kerjasama dan kepercayaan paling ekstrem di dunia satwa. Saat akan bertelur, sang betina masuk ke lubang pohon, lalu bersama si jantan, ia menutup pintu masuknya. Ditutup pakai apa? Dengan campuran lumpur dan kotoran, hanya menyisakan celah sempit. Di dalam benteng aman inilah, ia mengerami telur dan merawat anaknya. Terus makannya gimana? Selama berbulan-bulan, ia dan bayinya sepenuhnya bergantung pada sang jantan yang setia membawakan makanan setiap hari. Kalau terjadi sesuatu pada si jantan, maka tamatlah riwayat keluarganya. Wow, sebuah pertarungan hidup dan mati yang didasari kepercayaan penuh. Nah, kalau rangkong menguasai langit, di kanopi ada predator misterius yang jadi penguasa bayang-bayang, macan dahan. Salah satu kucing paling misterius dan sulit ditemukan di dunia. Pola bulunya yang seperti awan itu memberinya kamuflase yang sempurna, tapi yang paling luar biasa adalah kemampuan memanjatnya. Pertama, ekornya yang sangat panjang, berfungsi sebagai penyeimbang. Kedua, dan ini yang paling unik, pergelangan kaki belakangnya bisa berputar ke belakang. Tunggu, pergelangan kakinya bisa muter ke belakang. Itu kayak di film horor. Jadi dia bisa turun pohon kepala duluan kayak tupai. Persis seperti itu, kemampuan yang sangat langka. Ini memungkinkan mereka menjengkram batang pohon dari berbagai sudut dan bahkan bergelantungan terbalik di dahan. Senjata utamanya apa? Gigi taringnya. Secara proporsional dengan ukuran tubuhnya, macan dahan punya gigi taring terpanjang dari semua kucing yang masih hidup. Makanya dijuluki saber-tooth modern. Dengan kemampuan seperti itu, mereka pasti predator yang sangat ditakuti di kanopi. Tentu. Mereka adalah predator puncak di kanopi. Perannya mengendalikan populasi mangsanya, termasuk bekantan. Kehadiran mereka bahkan ikut membentuk perilaku mangsanya. Contohnya gimana? Misalnya, kelompok bekantan sering memilih tidur di pohon yang dahannya menjuntai di atas sungai. Itu bukan cuma untuk menghindari predator darat, tapi juga strategi agar bisa langsung terjun ke air jika diserang macan dahan dari atas. Ternyata kehidupan di sini tidak hanya dibentuk oleh para pemburu dan yang diburu. Ada kekuatan lain yang lebih besar yang secara aktif membentuk lanskap itu sendiri. Kita bahas gajah Kalimantan. Betul. Subspesies gajah Asia yang paling unik dan paling kecil. Mereka sering disebut gajah kerdil dan dikenal punya temperamen yang lebih jinak. Dan mereka dapat julukan keren juga kan? Iya, mereka ini para insinyur ekosistem. Insinyur ekosistem? Kedengarannya keren banget. Maksudnya gimana? Apa mereka bangun jembatan gitu? Haha, bukan seperti itu. Artinya, lewat aktivitas mereka sehari-hari, mereka secara aktif mengubah dan memelihara lingkungan fisik hutan yang hasilnya menguntungkan banyak spesies lain. Caranya? Saat kawanan gajah bergerak, mereka membuat jalan setapak. Jalur ini kemudian digunakan oleh hewan lain, dari badak sampai manusia. Saat mereka merobohkan vegetasi kecil, mereka menciptakan celah di hutan, membuat cahaya matahari bisa masuk ke lantai hutan. Ah, jadi menumbuhkan tanaman baru yang jadi makanan bagi hewan lain. Tepat. Jadi mereka tukang kebun juga, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dari orang utan. Dan ada satu peran yang hanya bisa mereka lakukan. Apa itu? Mereka adalah satu-satunya penyebar biji untuk tanaman dengan buah dan biji yang super besar, yang tidak mungkin bisa ditelan oleh orang utan atau rangkong. Oh, iya juga ya. Dan di musim kemarau, mereka juga menggunakan gadingnya untuk menggali dasar sungai yang kering untuk mencari air. Lubang galian itu kemudian menjadi sumber air bagi rusa, babi hutan, dan banyak hewan lain. Mereka benar-benar merawat rumah bagi seluruh komunitas. Sekarang, dari insinyur raksasa, mari kita kembali ke lantai hutan yang temaram untuk bertemu dengan permata paling aneh di sana. Bunga tunggal terbesar di dunia, Rafflesia. Rafflesia ini keajaiban biologi sekaligus penipu ulung. Ia adalah holoparasit. Artinya, parasit total. Dia nggak punya daun, nggak punya batang, nggak punya akar sejati. Dia nggak bisa berfotosintesis sama sekali. Jadi bagaimana dia hidup?
Numpang gitu. Betul. Seluruh hidupnya dihabiskan sebagai jaringan filamen halus yang tumbuh di dalam tubuh tanaman inangnya, sejenis tumbuhan liana. Ia hidup tak terlihat, menyerap semua nutrisi dari inangnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kapan dia muncul? Satu-satunya saat ia menunjukkan wujudnya adalah ketika siap berkembang biak. Sebuah kuncup besar mirip kubis akan muncul dari kulit inangnya, perlahan membengkak, lalu mekar menjadi bunga raksasa yang spektakuler. Tapi mekarnya kan cuma sebentar sekali ya, beberapa hari saja. Lalu bagaimana dia bisa berkembang biak dalam waktu sesingkat itu? Disinilah strategi penipuannya yang brilian bekerja. Jadi bunganya sebesar itu, tapi baunya kayak daging busuk. Hah? Kenapa strateginya begitu? Kan aneh banget. Aneh tapi efektif. Aroma busuk itu sangat menarik bagi lalat bangkai yang merupakan penyerbuk utamanya. Lalat yang tertipu akan hinggap, mengira itu sumber makanan. Dan tanpa sadar, tubuhnya akan dipenuhi serbuk sari. Lalu lalatnya terbang ke bunga lain. Tepat. Saat lalat itu terbang dan hinggap di bunga Rafflesia lain, terjadilah penyerbukan. Sebuah contoh ekstrim dari spesialisasi dan ketergantungan. Peran yang muncul adalah sebuah jalinan kehidupan yang begitu rumit, begitu rapuh, dan saling bergantung. Benar. Hutan Kalimantan ini bukan sekedar kumpulan pohon dan hewan. Ini adalah sebuah sistem kuno di mana setiap elemen sekecil apapun punya peran yang tak terpisahkan. Tepat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Kita sudah lihat bagaimana setiap makhluk, dari gajah yang membuka jalan hingga lalat kecil yang tertipu oleh bunga, punya peran yang tak tergantikan. Semuanya penting. Semuanya penting. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Jika satu untaian saja dari jaring kehidupan yang rumit ini putus, seberapa cepat seluruh permadani ekologis ini bisa terurai? Apa yang terjadi pada sebuah sistem kuno yang telah berdetak selama 140 juta tahun saat para insinyur dan petaninya mulai menghilang?